cobalah berusaha dimulai dari lingkungan sekitar. Jadi yang penting ditekuni dulu, dibaca pasarnya, terus kita berkembang sesuai dengan kebutuhan. Bisnis bolehlah gagal berkali-kali. Kalau keluarga ya kalau bisa jangan pernah gagal sekalipun. Bisnis boleh gagal, tapi keluarga nggak boleh gagal. Risolnya saya tambahkan, yang tadinya laku 100, hari itu saya tambahin 150, nggak habis. Sampai jam bubar pasar kaget tuh risol saya nggak habis. Ya udah pulang. Begitu pulang, nyampe di rumah anak saya demam. Malamnya harus dirawat di rumah sakit. Ya dapat teguran lah. Nisa, kamu mau cari apa sih? Anakmu sakit gitu loh. Kamu bela-belain dagang yang sebenarnya kamu sendiri masih mencari gitu kan. Assalamualaikum, nama saya Wineri Nisa Suci, biasa dipanggil Nisa. Saya usaha di frozen food dengan brand Risolaku. Alamat Risolaku tuh di Jalan Raya Semplak, nomor 19 RT 2 RW 1, Kota Bogor. Saya lahir besar di Sawangan, di ujung kampung. Sekelilingnya itu danau, di sana teman-teman saya tuh jauh dari mana-mana, jadi saya memang kadang-kadang menggunakan apa yang saya punya untuk disewakan ke teman-teman. Waktu itu saya punya banyak komik, saya sewain ke teman-teman. Waktu itu SD kelas 4 SD lah, kelas 3 kelas 4 SD. Terus berlanjut SMA juga gitu, saya pindah ke Kota Bogor. Kelas 2 SMA tuh karena keadaan yang membuat saya harus mandiri. Orang tua saya berpisah, terus bagaimana caranya supaya saya tetap bisa jajan enak, tetap bisa sekolah. Ya sebenarnya sih sekolah juga tetap dibayarin mama saya ya. Cuman kayaknya kok ya kalau punya uang sendiri saya lebih suka gitu. Nggak ada paksaan saya untuk jualan tuh nggak ada. Karena memang saya hobi aja, saya suka gitu. Dari situ saya punya penghasilan jualan donat. Donat sudah selesai, saya coba jual saya bikin baju muslim. Jadi teman-teman saya pulang sekolah tuh biasanya main, ngumpul. Nah kalau saya enggak, pulang sekolah saya pergi ke pasar, saya beli cabai, saya beli bawang, nanti saya jual ke teman-teman pengajian saya di Jakarta. Jadi ya sampai seperti itu. Terus kalau misalnya saya lagi mau ada jahitan, saya pergi ke pasar, saya beli kain, pulang saya jahit di rumah, entah itu jadinya jilbab atau itu jadinya tas sekolah, yang simpel-simpel lah, kayak macam goodie bag kayak gitu saya jual. Ya lumayan lah buat nambah-nambah uang jajan. Lulus SMA tuh saya sempat kuliah. Jadi waktu itu zaman saya tuh masih Eptanas ya, masih ujian nasional tuh. Teman-teman saya tuh jam 10 tuh langsung coret-coret baju. Nah kalau saya enggak, saya pergi ke tempat kursus jahit untuk belajar jahit. Karena saya tahu, passion saya memang sepertinya produksi. Saya suka membuat sesuatu terus saya jual. Sepertinya saya begitu. Nah, karena waktu itu saya pengennya, saya nggak kuliah, saya pengennya sekolah desain fashion, cuman karena keadaan mama saya nggak mungkin membiayai saya. Waktu itu kisaran 2 juta sampai 5 juta, sedangkan kuliah saya itu cuma 600.000. Yang dipakai itu kalau nggak salah gelang terakhir mama saya buat kuliah saya. Jadi udah alhamdulillah mama saya juga mengizinkan saya untuk les jahit. Saya waktu itu ambil les jahit yang kilat. Saya maunya 6 bulan selesai. Jadi teori saya kejar 6 bulan, saya nggak mau yang lama-lama. 3 bulan kalau nggak salah saya ambil kursus jahit yang 3 bulan. Saya pengen setelah 3 bulan saya banyak praktek sendiri gitu.
Itu aja. Jadi ketika kuliah pun ternyata memang saya nggak kuliah sih sebenarnya, saya lebih banyak menawarkan barang dagangan saya gitu. Jadi pergi kuliah saya tawarin baju ke teman-teman kuliah kayak gitu. Jadi akhirnya cuma 1 semester saja saya kuliah. Saya tuh alhamdulillah dari SMA, berarti dari kelas 2 SMA sampai saya punya 3 anak, itu saya di fashion muslimah, baju muslim ya. SMA saya belajar jahit, terus saya produksi baju, saya terima jahitan, sempat juga saya mengajar menjahit. Setelah menikah juga alhamdulillah diizinkan suami untuk tetap bekerja dari rumah, karena memang alhamdulillah mama saya juga mendidik anak-anak perempuannya untuk selalu bekerja di rumah. Jadi kamu boleh sekolah tinggi tapi kamu harus tetap bekerja di rumah. Dan alhamdulillah suami juga mendukung pekerjaan saya. Jadi saya pikir waktu itu gini, kenapa saya ambil menjahit? Karena siapapun nanti suami saya, ilmu itu bisa saya bawa kemana-mana. Karena baju itu pasti semua orang butuh. Itu pikiran saya cuma simpel kayak gitu aja. Jadi kan kalau misalnya mungkin kalau yang lain-lain mungkin berat dengan pekerjaan yang harus ditinggalkan karena harus bekerja di perusahaan. Kalau saya kan karena usaha-usaha saya semua dibawa kemanapun bisa gitu. Saya usaha fashion dari SMA sampai punya anak 3. Terus saya berhenti, kenapa? Karena alhamdulillah Allah ngasih ujian buat saya. Itu anak yang luar biasa. Anak ketiga saya itu punya alergi debu kain. Yang tadinya saya nggak duga dia tuh sering sakit. Saya pikir ya sakit biasa gitu. Ternyata setelah diusut-usut, oh ternyata anak saya alergi kain. Ya mau nggak mau, suka nggak suka ya, saya harus membatasi saya berhubungan dengan kain. Padahal kan semua juga dikerjakan di rumah ya, kayak motong, belanja itu semua ada di rumah. Ya akhirnya tahun 2008 saya berhenti jahit. Saya udah punya brand fashion juga waktu itu, mereknya juga Wineri. Alhamdulillah juga bagus penjualannya. Mungkin kalau di Bogor pasar saya banyaknya itu anak-anak IPB ya. Terus pindah ke Risol tuh kenapa? Karena anak saya yang pertama itu udah sekolah dan harus bekal dari rumah. Jadi kita punya kesepakatan kalau bisa anak tuh nggak jajan. Jadi anak SD itu yang nggak jajan. Jadi harus dibekali dari rumah, terutama masakan orang tuanya. Jadi ya dari kelas 1 sampai kelas 3 itu anak-anak saya memang selalu bekal dari rumah. Nah dari situ saya bekalin anak pertama saya pakai Risol tuh. Risol pertama anak saya tuh disukai sama teman-temannya. Yang tadinya dia sendiri makan, terus teman-temannya juga seneng kali ya. Dia pernah bawa 10, dia nggak makan sama sekali, tapi dia makan banyak makanan. Ternyata barteran. Jadi dia dapat coklat, dapat roti, dapat permen, teman-temannya makan Risol kayak gitu. Nah dari situ saya juga ngelihat peluang, wah berarti teman-teman anak saya suka Risol buatan saya nih. Ya, akhirnya saya tawarkan ke anak saya, kamu mau nggak jualan Risol? Anak saya bilang mau. Oh ya udah, jiwa bisnis saya meronta-ronta. Jadi, Mas kamu mau jualan Risol? Mau katanya. Ya udah, tawarin aja temenmu. Ya kebetulan temen bestinya anak saya tuh dulu dia pertama beli Risol saya, beli 2 bungkus kalau nggak salah. Ya dari situ berkembang guru-gurunya, orang tua murid. Terus pertama kali saya memberanikan diri juga untuk saya yang berdagang, kan selama ini kan anak saya yang dagang. Itu saya jual di pasar kaget. Jadi tapi waktu itu saya jualnya belum frozen ya, saya masih jualnya mateng di pasar kaget. Itu ajang uji nyali saya. Jadi waktu itu bawa 100 pieces mateng. Saya tuh cuman bawa nampan kecil gitu. Saya pikir nanti saya dapat tempat di sana. Oh ternyata enggak. Ternyata dunia pasar itu keras ya. Ya saya pikir nanti udah jajain aja gitu kan.
Alhamdulillah, nggak tahu kenapa ya. Ya memang mungkin Allah sayang banget. Dia itu hidup pas-pasan tuh enak banget. Jadi ketika saya kebingungan nampan ini taruh di mana, nggak mungkin dong taruh di tanah gitu kan. Tahu-tahu ada bapak-bapak tukang minuman botol itu nawarin kerat minumannya ke saya. Bu, pakai ini aja biar saya nggak pegang begini gitu kan. Bu, pakai ini aja, dikasih pinjam saya kerat 2. Kayak sampai sekarang pun saya sama si mamangnya tuh saya masih ingat gitu loh. Apa namanya, ya kalau mungkin kalau nggak ada dia saya langsung down, saya nggak bisa jualan, bingung saya kan. Tapi sama dia tiba-tiba dikasih kerat kosong, suruh saya taruh dagangan saya di keratnya dia, saya dikasih tempat sama dia. Terus habis dalam waktu 2 jam kan, buat saya berkesan banget sih sama si mamangnya. Sampai sekarang pun saya masih nyimpen nomor teleponnya si mamangnya tuh. Jadi dari sebuah pinjaman kerat bikin saya, kalau dia nggak ngasih pinjam ke saya mungkin nggak bakalan jualan lagi gitu kan. Nah, dari situ minggu depan saya coba jualan lagi tuh. Tapi dengan mengandalkan keratnya dia. Nah, ternyata Allah nggak, karena saya mengandalkan orang lain. Begitu saya ngandelin dia, saya nggak dikasih kerat sama dia. Jadi ya jangan pernah menggantungkan sesuatu tuh sama orang, sama manusia tuh jangan gitu. Tapi ya udah pasrah aja, yuk gimana nanti aja gitu. Tapi ketika kita sudah mengandalkan orang lain, ternyata nggak bisa diandelin gitu. Jadi minggu kedua saya jualan, saya nggak dikasih pinjam kerat, malah dimarahin sama dia. Kalau mau dagang itu ya bawa meja gitu. Oh iya, ya itu salah di saya gitu. Akhirnya risolnya saya tambahkan, yang tadinya laku 100, hari itu saya tambahin 150 karena saya cari tempat buat meja. Ya akhirnya waktu saya habis di situ nggak habis, sampai jam bubar pasar kaget tuh risol saya nggak habis. Ya udah pulang. Begitu pulang nyampe di rumah anak saya demam. Malamnya harus dirawat di rumah sakit. Ya udah, lumayan dapat dapat teguran lah. Jadi saya tuh gini, Nisa, kamu mau cari apa sih? Anakmu sakit gitu loh. Kamu bela-belain dagang yang sebenarnya kamu sendiri masih mencari gitu kan. Ya saya gini, oh ya ternyata anak saya juga lebih perlu diperhatiin daripada saya maksain diri untuk jualan gitu, yang sebenarnya saya sendiri masih nggak tahu, masih ngeblank kan. Si risol ini saya masih baru 2 kali jualan. Jadi ya mengabaikan anak saya lah waktu itu, jadi sampai dia demam, malamnya harus masuk rumah sakit gitu. Ya udah, itu pelajaran buat saya. Jadi ya bisnis ya jalan, meskipun bisnisnya kecil jalan, tapi ya kalau bisa anak-anak juga tetap diperhatikan, itu aja. Dari situ juga ya udah saya belajar prioritas utama saya ya tetap keluarga gitu. Sebesar apapun usaha saya, keluarga tetap nomor 1. Karena memang prinsip saya tuh bisnis bolehlah gagal berkali-kali. Kata orang kalau udah jatuh bangun tuh nyakitin. Kalau kata saya ya nggak apa-apa lah, itu kan bagian dari bisnis. Tapi kalau keluarga ya kalau bisa jangan pernah gagal sekalipun, gitu aja. Jadi tetap yang utama itu keluarga. Bisnis boleh gagal, tapi keluarga nggak boleh gagal. Gitu. Jadi percuma buat saya bisnis berhasil tapi keluarga nggak berhasil, buat saya itu kegagalan saya. Jadi nggak ada. Karena buat saya didikan ibu saya, ya perempuan itu memang tempatnya di rumah gitu. Meskipun saya bisnis kayak gini, saya tuh termasuk yang jarang pergi keluar. Paling keluar tuh saya cuma seputaran Bogor, dan itu pun di waktu anak saya sudah berangkat sekolah. Jadi anak saya pulang sekolah ya saya sudah ada di rumah gitu. Jadi alhamdulillah anak saya nggak pernah, ya mungkin pernah sekali 2 kali saya meninggalkan mereka, tapi nggak sampai berhari-hari gitu. Jadi saya memang mengurangi langkah saya untuk pergi jauh tanpa anak-anak dan keluarga saya gitu.
fase berkembangnya ketika saya dibantu sama mantan tukang roti keliling. Jadi waktu itu saya kan mikir begini, kalau jualan cuman dari mulut ke mulut, kapan orang lain tahu gitu kan. Akhirnya ada tukang roti keliling yang suka lewat rumah saya tawarin, "Mang, mau nggak jualan risol?" Awalnya dia nggak mau. Namanya Mang Rojak, nanti Mang Rojak pasti lihat. Jadi awalnya dia nggak mau, terus dia ada sesuatu dan dia harus keluar jadi tukang roti. Alhamdulillah dia bantu saya fasilitasi Mang Rojak itu motor sama styrofoam buat dia keliling komplek-komplek sekota Bogor. Jadi saya modali motor, styrofoam sama toa. Jadi ada teriakannya, "Risol laku, aneka rasa risol." Nah itu tiap pagi komplek-komplek tuh diteriakin kayak gitu sama Mang Rojak nih. Jadi alhamdulillah mungkin mereka orang-orang sekitaran Bogor jadi terbiasa dengan risol laku gitu. Nah dari situ yang tadinya hanya Mang Rojak, tambah lagi adiknya bekerja di saya, terus tambah lagi reseller seperti itu. Terus mulai ketika lumayan dikenal itu ketika saya punya kios dekat rumah. Jadi jaraknya cuma 50 meter dari rumah saya, jadi masih bisa kekontrol sama saya. Dari situ mungkin banyak blogger-blogger dulu tuh bikin oleh-oleh 10 oleh-oleh Bogor. Dan saya waktu itu belum pernah masuk toko oleh-oleh. Jadi barang saya belum ada di toko oleh-oleh. Tapi saya sudah ada di urutan oleh-oleh Bogor. Padahal saya punya kios cuma 1. Saya dari situ kan, wah berarti nih orang menganggap risol aku nih oleh-oleh nih. Akhirnya saya memberanikan diri untuk masukin risol aku ke toko oleh-oleh. Nah dari situ mereka responnya positif dan penjualan juga bagus. Akhirnya semakin dikenal kalau risol aku tuh oleh-oleh Bogor. Nah dari situ juga saya makin melihat perkembangan frozen food kan. Ternyata perkembangannya luar biasa. Yang tadinya sekedar oleh-oleh, kita bergeser lagi nih marketnya. Kenapa kita nggak ke toko-toko frozen food gitu kan? Akhirnya kita main di toko-toko frozen food. Terus yang tadi cuman ada di pasar atau di teman-teman dekat, sekarang mulai beralih ke reseller. Jadi saya tahun 2000 berapa ya, 12 mungkin ya, 2000 saya mulai sadar pentingnya punya web. Karena saya ketemu sama seseorang yang memperkenalkan saya web. Ibu harus punya web, ibu harus gini. Yang saya tadinya nggak ngerti web itu untuk apa, tapi kayaknya memang perlu ya Pak gitu. Akhirnya alhamdulillah ketika saya punya mimpi-mimpi tuh, saya ketemu sama orang yang membantu saya bikin web kayak gitu kan. Terus ketemu lagi wartawan waktu itu meliput saya juga di tabloid makanan. Dari situ juga saya lebih dikenal lagi. Jadi ketika saya sudah punya web, terus saya dikenal lewat sosial media, orang tinggal klik aja web saya risolaku.com. Jadi semuanya informasi sudah ada. Dari situ kita bisa keluar area Bogor. Yang tadinya kita cuman area Bogor aja, akhirnya sekarang bisa keluar Bogor, gitu. Bisa ke Bekasi, Jakarta, kayak gitu. Titik terendah saya di bisnis itu ketika saya mau menjadi binaan sebuah perusahaan di mana saya harus melakukan pinjaman sebesar jumlah 30 juta. Waktu itu maksimal 30 juta, minimal 5 juta. Waktu itu suami saya sebenarnya udah ngelarang karena alasannya saya nggak butuh uang itu untuk pengembangan usaha. Karena belum waktunya saya berkembang dengan modal 30 juta. Tapi karena saya
kekeh pengen jadi binaan perusahaan tersebut, saya nekat nih nggak nurut sama suami. Ya akhirnya saya tanda tangan dengan mengagungkan mobil operasional Risolaku waktu itu. Saya agunkan BPKB-nya. Ya alhamdulillah waktu itu saya tanda tangan tuh hari Rabu. Hari Rabu saya tanda tangan. Hari Jumat alhamdulillah jam 4 subuh mobil yang saya agunkan mendadak nggak ada di garasi saya. Ada yang pinjam nggak bilang-bilang alias hilang. Jadi ya sudah, saya waktu hari itu jadi cuma selang 1 hari lah. Saya hari Rabu tanda tangan, hari Kamis, hari Jumatnya saya harus kehilangan mobil yang saya agunkan. Dari situ hari Jumat itu saya sedih ya pasti, nangis ya enggak. Ya karena buat apa nangis juga nggak akan mengembalikan mobil saya cuma lapor polisi. Saya juga nggak minta mobil saya kembali, ya saya hanya langsung introspeksi apa yang salah di saya gitu. Ya udah saya langsung introspeksi diri apa yang salah. Oh ternyata yang pertama saya nggak nurut sama suami, yang kedua ternyata saya harus berhubungan dengan bank yang sudah jelas-jelas itu tidak boleh di agama saya. Karena bukan tidak boleh berhubungan dengan banknya ya, tapi ribanya yang tidak boleh kita sentuh sedikit pun. Terus yang ketiga juga ketika saya mengambil keputusan itu sebenarnya saya ragu. Jadi keraguan-raguan itu yang harusnya saya juga hindari gitu. Jadi sudah dilarang, terus saya ragu, udah gitu jatuhnya dilarang agama. Ya udahlah lengkaplah ujian saya. Jadi ya udah dari situ saya ini mungkin cara Allah sayang sama saya. Dari uang 30 juta itu tetap saya terima. Alhamdulillah sampai lunas 2 tahun kemudian itu tidak pernah saya colek-colek lagi sampai saya harus membayar bunganya, meskipun bunganya cuma sedikit sih. Tapi ya mungkin itu cara Allah sayang sama saya, memisahkan uang saya yang sudah lama saya hasilkan dari risol, terus nggak mau tercampur dengan sesuatu yang subhat atau haram gitu. Jadi cara Allah tuh memang benar-benar bagus buat saya, tuh bagus gitu, ngasih pecutan buat saya tuh. Ya udah mobil hilang aja deh gitu. Karena kamu diingetin dengan cara apapun kamu nggak bisa, jadi kasih hilang aja gitu. Terus ya udah saya pisahkan semua tabungannya, tidak tercampur. Sampai sekarang pun usaha saya sampai punya pabrik kecil seperti ini, alhamdulillah tidak ada bantuan sedikit pun dari bank. Tidak ada bantuan pinjaman dari manapun, memang murni dari penjualan risol. Jadi memang sedikit-sedikit saya tabung, saya tambah. Jadi saya membeli sesuai kebutuhan, bukan membeli sesuai keinginan. Karena kalau keinginan itu jadi nafsu ya. Saya nggak mau usaha saya ini dibikin jadi nafsu dunia gitu. Jadi saya usaha ini ya memang sesuai dengan kebutuhan saya, kebutuhan konsumen, kebutuhan karyawan saya gitu. Jadi alhamdulillah semuanya berkembang meskipun pelan, tapi menyenangkan, buat saya menyenangkan gitu. Capaian Risolaku untuk saat ini alhamdulillah sudah tersebar di Jabodetabek, Bandung, Makassar, Batam, Kendari. Insya Allah juga dalam waktu dekat ini kita mau ke Jawa Timur, ke Surabaya, Sidoarjo. Pencapaian Pistu per bulan tuh kapasitas sekarang sih masih di angka 700 sampai 1000 pack lah. Pencapaian terakhir tuh paling tinggi itu per bulan bisa 15.000 lebih. 15.000 pack ya, kurang lebih berarti 150.000 pieces. Kelebihan dari Risolaku, kenapa orang harus beli Risolaku? Karena Risolaku itu banyak macamnya. Kita punya 6 rasa Risolaku yang spesial.
terus punya 4 yang premium. Kita juga punya produk-produk unggulan di luar risol dengan brand risol aku juga. Jadi kenapa orang harus milih? Ya karena kita banyak macamnya, banyak varian isinya. Dan kita juga sudah punya izin edar MDB POM, kita sudah punya halal MUI. Jadi itu mungkin yang menambah kepercayaan konsumen terhadap produk kita. Untuk strategi pemasaran, sekarang saya hanya mengandalkan distributor, agen, reseller, toko-toko frozen seperti itu. Ada juga modern market. Jadi saya hanya fokus di produksi. Untuk teman-teman yang ingin memasarkan risol aku, silahkan hubungi di WA 0813 111 878 35, atau bisa juga lihatnya di Instagram kita di Risolaku Official atau di Facebook Risolaku Nisa. Untuk teman-teman yang ingin memulai usaha, cobalah berusaha dimulai dari lingkungan sekitar. Memaksimalkan potensi yang ada di sekitar kita. Jadi nggak usah maksain, saya harus punya modal sekian, saya harus begini, saya harus begitu, saya harus punya toko. Jadi yang penting ditekuni dulu, dibaca pasarnya, terus kita berkembang sesuai dengan kebutuhan. Jadi bukan sesuai dengan keinginan, karena kalau sesuai dengan keinginan pasti butuh modal yang besar gitu. Tapi kalau sesuai dengan kebutuhan market, kebutuhan kita, terus juga tenaga kerja, jadi semuanya bisa lebih kuat, lebih kokoh gitu. Buat teman-teman yang ingin memulai usaha, jangan pernah menganggap remeh setiap usaha yang dimulai dari rumah. Karena saya sendiri memulai dari rumah, alhamdulillah sampai sekarang omset bisa ratusan juta. Quote singkat dari saya, bisnis boleh gagal tapi keluarga nggak boleh gagal.